Cara memilih formasi CPNS Kemenak. Di sini kalian di bagian tab mendaftar formasi, ini CPNS, kemudian instansinya. Sobat calon guru semuanya, secara resmi saat ini sudah dibuka pendaftaran CPNS Kemenak 2024. Dari sini nanti teman-teman yang berminat silahkan segera cek jadwal pendaftaran, kemudian teman-teman cek jumlah formasi dan juga rincian formasi serta syarat pendaftarannya. Dan juga jangan lupa untuk mengunduh format surat lamaran dan juga surat pernyataan. Kira-kira bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, mungkin kalian yang menanti-nantikan ya untuk pendaftaran CPNS Kemenak ini kapankah dibuka. Nah sekarang ini sudah rilis ya, yaitu pengumuman pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2024. Dan di sini untuk rincian formasinya sendiri ini cukup banyak ya, yaitu di sini sudah disampaikan juga untuk rincian formasi sejumlahnya adalah 20.772. Kemudian di sini juga nanti kita akan cek untuk satuan kerjanya di mana, kemudian jabatannya seperti apa, persyaratan ijazahnya ini seperti apa, dan juga jumlah kebutuhannya ini berapa, serta nanti penempatannya di mana. Kemudian untuk rentang penghasilan di sini golongan 2 sekian, golongan 3 sekian. Kemudian untuk pengadaan CPNS Kemenak 2024 di sini membuka yaitu untuk kebutuhan umum dan juga untuk yang kebutuhan khusus ya. Dan di sini coba kita cek informasi lebih lanjut. Yang mana di sini ada persyaratan untuk yang kebutuhan khusus ya. Kemudian ada juga formasi untuk penyandang disabilitas, kemudian putra-putri Papua, kemudian putra-putri Kalimantan. Nah berikutnya untuk persyaratan umum nih yang perlu teman-teman harus cermati, yaitu untuk persyaratan umum di sini semua warga negara Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama ya. Dan di sinilah untuk usia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun untuk mendaftar CPNS. Selanjutnya untuk formasi dosen dengan kualifikasi ijazah S3 ini nanti usianya bisa sampai 40 tahun ya ketika melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalkan teman-teman ijazahnya itu selain S3 ini maksimal adalah 35 ya. Kemudian tidak pernah dipidana, kemudian nggak pernah diberhentikan, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, kemudian tidak menjadi anggota parpol. Nah sekarang teman-teman mengecek nih, yaitu silahkan cek apakah kalian terdaftar di parpol atau tidak. Kalau misalkan iya, silahkan simak video tutorial saya sebelumnya untuk cara keluarnya ya. Karena kalau misalkan kita terdaftar di parpol ya nanti kita nggak akan bisa lulus seleksi administrasi. Nah kemudian terkait tentang kepemilikan kualifikasi pendidikan atau ijazah di sini sesuai dengan persyaratan ya. Ini ketentuannya sama halnya seperti biasanya, yaitu untuk lulusan luar negeri ketentuannya seperti ini. Kemudian ini untuk pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh ini silakan dibaca ya untuk teman-teman yang lulusan dari luar negeri. Kemudian untuk pelamar lulusan Ma'had Ali ini juga bisa melakukan pendaftaran. Kemudian punya kompetensi sehat jasmani, bersedia ditempatkan di Indonesia, termasuk juga di IKN ya nantinya. Kemudian bersedia mengabdi di Kemenak. Nah selanjutnya di sini kita hanya bisa melamar satu jenis saja ya, satu jenis seleksi, apakah PNS, apakah P3K. Artinya kalau misalkan kalian nanti sudah mendaftar di PNS ini, nah maka ketika pendaftaran P3K dibuka di Kemenak sudah nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Kemudian ini persyaratan khusus untuk pentasih mushaf Al-Quran, kemudian pengembang tafsir, kemudian penghulu, kemudian penyuluh agama, pengawas juga teman-teman, pengawas jaminan produk halal. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya nanti kita akan langsung praktekkan dalam bentuk video tutorial saja ya. Oke, ini tata cara untuk pendaftaran. Nah kemudian di sini kita ini mengunggah file. Nah ini persyaratannya ya. Kita cek untuk persyaratan mendaftar CPNS Kemenak 2024. Nah di sini yang pertama pas foto terbaru ya. Ini latar belakang merah, ini pakaian formal, kemudian KTP kita upload, kemudian surat lamaran ditulis dengan tinta hitam ya. Nah surat lamaran ternyata ditulis tangan dengan tinta hitam. Oh ya, ini ada opsi yaitu atau diketik ya menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama. Nah nanti kita cek untuk lampirannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ingin mendaftar ke Kemenak nanti mengacu lampiran di sini ya.
Jadi formatnya seluruhnya ini kita ambil dari sini. Nah, coba di sini kita cek untuk lampirannya, kayaknya sudah buka nih. Nah, ini adalah untuk format dari lampiran, yaitu format surat lamaran untuk CPNS Kemenak 2024. Ini surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama ya. Ini surat lamaran. Kemudian untuk surat pernyataan ini adalah formatnya dari Kementerian Agama. Nah, teman-teman yang ingin mendaftar di sini nanti harus mengacu pada surat ini. Di sini materinya ada dua ya untuk surat pernyataan ini, ada juga yang pernyataan ini suami atau istri atau orang tua. Nah ini, jadi kita perlu 3 materai ini sepertinya. Oke, itu kemudian ijazah asli sesuai dengan ketentuan, kemudian transkrip nilai asli, kemudian surat pernyataan yang sudah ditandatangani bukti materai yang lampirannya itulah tadi ya. Kemudian dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar ya. Kemudian untuk putra putri cum laude lulusan terbaik ya, ini bukti akreditasinya A. Kemudian di sini juga A dari Ban PT ya untuk prodi maupun juga perguruan tingginya. Kemudian untuk disabilitas nanti di sini kita ini sesuai dengan ketentuannya. Ini nanti ada link video ya yang harus diupload. Kemudian untuk putra putri Papua, akta kelahiran dan juga surat keterangan dari kepala desa. Kemudian pastikan seluruh dokumen di sini nanti dan data yang dimasukkan ini sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca ya. Jadi kesalahan mengunggah dokumen nanti mengakibatkan kita nggak lulus seleksi administrasi. Setelah itu kita akhiri proses pendaftaran. Nah sekarang ini kita cek nih, yaitu untuk jadwal pendaftarannya. Nah untuk alurnya di sini nanti kita seleksi administrasi, kemudian di sini nanti kita SKD, kemudian SKB ya. Nah ini adalah untuk nilai ambang batas juga sudah diberikan teman-teman. Oke, ini kemudian berikutnya untuk pelamaran nanti tutorialnya akan kita berikan ya. Sekarang coba kita cek yaitu untuk di bagian jadwal pendaftaran. Oke, jadwal pendaftaran. Jadi dikarenakan CPNS Kemenak ini kan agak telat ya pembukaannya. Jadi pendaftaran seleksi ini dimulai hari ini, dimulai tanggal 1 September sampai dengan 14 September. Jadi pendaftaran CPNS Kemenak 2024 ini dibuka 1 September sampai dengan 14 September. Pastikan teman-teman tanggal 14 September ini sudah mengakhiri proses pendaftaran ya. Kemudian berikutnya nanti kita konfirmasi nilai SKD tahun 2023. Kalau misalkan teman-teman sudah lulus passing grade di tahun kemarin, ini nanti waktunya adalah tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 September. Dan selanjutnya di sini nanti sekaligus juga akan barengan dengan masa sanggah ya. Nah ini. Setelah itu nanti untuk SKD ini adalah nanti pengumuman daftar pesertanya di sini. Nah sekarang kita cek yaitu untuk formasinya ya. Dan ini adalah untuk formasi dari CPNS Kementerian Agama ya di tahun ini. Nah sayangnya di sini kita nggak bisa nih untuk di gini ya, untuk diklik. Jadi ketika kita cari di sini nih nggak bisa nih. Jadi bisanya itu teman-teman melihat satu persatu ijazahnya itu apa, kemudian nanti bisa melamar di mana dan juga penempatannya di mana. Ini adalah lampiran dari surat pengumuman tadi ya. Nah, contohnya di sini silakan nanti teman-teman dicek. Ini adalah formasi CPNS Guru 2024 sangat banyak ya untuk di Kementerian Agama karena ini adalah di instansi pemerintah pusat. Misalkan guru ahli pertama, guru agribisnis pengelolaan hasil pertanian nih. Nah, ijazahnya apa? Ijazah yang bisa mendaftar ke sini yaitu S1 agribisnis, bisa juga S1 agribisnis pertanian. Formasinya umum 1, kemudian penempatannya di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat. Nah ini adalah untuk guru. Kemudian coba kita cek yang lain. Misalkan di sini adalah ada guru Al-Quran hadis nih. Nah yang bisa mendaftar ini adalah ijazah pendidikan agama Islam, tafsir hadis, kemudian ilmu Al-Quran dan seterusnya. Nah ini adalah untuk Kanwil Kemenak ya Provinsi Sulawesi nanti penempatannya. Kemudian teman-teman bisa difilter ya, nanti dicari untuk di daerahnya. Oke, di sini coba guru IPS nih. Guru IPS ini ijazah yang dipersyaratkan adalah IPS, pendidikan IPS, pendidikan sejarah dan lain sebagainya. Nah ini silakan nanti dipantau. Kalau misalkan saat ini teman-teman mengecek di misalkan teman-teman mengecek di csnkemenak.go.id, coba kita sudah bisa belum nih? Kalau misalkan belum, pengumuman belum disematkan di sini, nanti dipantau secara berkala ya. Nah ini, kemudian setelah itu nanti melakukan pendaftaran di SSCASN.
Kemudian cara memilih formasi CPNS Kemenak, di sini kalian di bagian tab mendaftar formasi, ini CPNS, kemudian instansinya. Nah, di sini untuk Kementerian Agama belum muncul ya. Nanti dipantau secara berkala sampai muncul, kemudian kita lanjutkan pendaftaran. Nah, untuk memilih formasi CPNS Kemenak 2024. Nanti kita akan sajikan tutorialnya ya.